Lonceng pintu berdering nyaring pukul 5 pagi. Kakakku berdiri di teras, memegang surat pengusiran tipis yang masih wangi parfum mahal. "Kamu punya 48 jam, katanya sambil tersenyum sombong. "Rumah ini sekarang milik kami." Yang dia tak tahu, rumah ini adalah kunci utama dalam skema pengambil alihan perusahaan senilai miliaran rupiah. Dan langkah pembukaanku sudah dimulai berbulan-bulan lalu. Namaku Mira Wijaya. Usiaku 34 tahun. Dan aku menjabat sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan di Sistem Danau Abu, perusahaan teknologi terkemuka di Jakarta. Tugasanku adalah melihat pola yang orang lain lewatkan, menyambung titik-titik yang tampak jauh, dan memahami mekanisme sistem, baik itu jaringan keuangan maupun keluarga, agar bisa memprediksi di mana ia akan runtuh. Dan pagi itu, saat dunia masih diselimuti kabut lembab sebelum fajar, sistemku sedang diserang. Udara di Lembah Hijau, kawasan perumahan elit di pinggiran Depok, tebal dengan embun. Kabut menempel di rumput-rumput rapi dan menetes dari atap rumah-rumah bergaya modern kontemporer, membungkus segalanya dalam selimut keheningan. Satu-satunya cahaya datang dari lampu teras kuning lemahku, mercusuar kesepian di kegelapan yang masih bertahan. Di fajar buatan ini, lonceng pintu berdering. Bukan denting sopan, tapi jeritan tajam yang memecah keheningan seperti sirena serangan udara. Aku tak kaget. Aku sudah tidur berpakaian lengkap di sofa. Secangkir kopi dingin di lantai dekatku. Lewat lubang intip, siluet mereka tajam di bawah cahaya kabur. Adikku, Sinta Wijaya, dan tunangannya, Dika Rahman. Aku membuka pintu. Udara lembab menyusup masuk, membawa aroma tanah basah dan parfum desainer Sinta yang manis menusuk. Dia berdiri di sana, rapi sempurna meski jam segini. Rambut hitamnya dikuncir selek. Pakaian olahraga kasualnya seperti dibuat khusus untuknya. Di sampingnya, Dika adalah tiang ambisi korporat yang diam. Berpakaian sweater quarter zip rapi. Wajahnya topeng netral yang hati-hati. Dia manajer keuangan di Modal Halim. Pria yang bicara dalam spreadsheet dan melihat dunia sebagai aset dan liabilitas. Saat ini, aku adalah liabilitas. Di tangan Sinta yang dimanikur rapi, ada selembar kertas dicetak miring dari template online. Pemberitahuan pengosongan. Huruf-huruf tebal impersonil itu menyatakan, "Pagi." "Kak," Sinta berceloteh. Suaranya terlalu ceria, terlalu dihafal. Dia mendorong kertas itu ke dadaku. "Kamu punya 48 jam untuk berkemas. Rumah ini sekarang milik kami." Aku tak ambil kertas itu. Biarkan ia melayang di antara kami. Mataku tertuju pada matanya di balik senyum paksa itu. Aku bisa lihat getar gugup di matanya. Ini permainan Dika. Tapi dia yang dipilih jadi utusan. Pisau keluarga untuk tebasan pertama. "Kami," ulangku. Suaraku rendah dan mantap. Tak ada keterkejutan yang mereka harapkan. Suaraku datar, analitis. Dika maju selangkah. Tangannya bertumpu di bahu Sinta dengan cara posesif. Dia angkat dokumen kedua. Akta pelepasan hak. Semua sah. "Nyira,
Kami baru saja daftarkan. Namamu tak ada di sertifikat hak milik asli. Hanya Bibi Hesti. Kami bicara dengan Bibi Carol, pewaris berikutnya. Dia senang sekali tanda tangani bagiannya ke Sinta. Ke keluarga. Kata keluarga terdengar seperti hinaan dari mulutnya. Aku ambil akta itu dari tangannya. Kertasnya murah. Tipis. Mataku terlatih membedah kontrak miliaran. Scan halaman dalam detik. Aku serap detail dengan presisi dingin, deskripsi properti, nama pemberi dan penerima. Dan yang terpenting, cap notaris. Kabur. Tintanya agak belepotan seolah dicap buru-buru. Tanggal hari ini. Tapi timestamp di samping tanda tangan notaris baca pukul 6.32 pagi. Sekarang baru pukul 5.03 pagi. Kesalahan kecil kritis. Mustahil. Cacat prosedural. Otakku catat di bawah label leverage. Sinta salah paham diamku sebagai kekalahan. Senyumnya melebar. Hilang gugupnya. Dapat kilau kejam penuh kemenangan. Cuma bawa barang penting. Kak, jangan khawatir soal furnitur. Dika dan aku mau ganti semua. Tukang angkut datang sore besok buat kosongin semuanya. Aku lipat akta itu rapi. Suara kertas berderit memecah kesunyian pagi. Aku lihat dari wajah girang Sinta ke wajah datar Dika. Mereka pikir ini soal rumah. Sebidang tanah yang ditinggalkan dalam wasiat kusut oleh Bibi Hesti yang eksentrik. Mereka lihat ini sebagai langkah akhir menang dalam perselisihan keluarga kecil. Mereka salah. Ini bukan langkah akhir. Ini pembukaan ceroboh putus asa dalam permainan jauh lebih besar dan berbahaya. Seolah atas isyarat. Ponselku di meja depan bergetar. Layarnya menyala terang di ruang temaram. Aku tak perlu lihat untuk tahu dari siapa. Aku sudah tunggu itu. Potongan-potongan klik dengan kepastian dingin seperti kunci geser masuk. Email pukul 3.12 dari Kian Bramasta. Direktur Keuangan Sistem Danau Abu. Subjek 2 kata, ruang perang. Isi pesan sama singkatnya. Pukul 8.30. Kantorku. Wajib. Semua jadi jelas. Laporan yang aku jadwalkan presentasikan ke komite audit 2 hari lagi. Laporan yang detail skema penipuan canggih ratusan miliar rupiah lewat perusahaan cangkang dan aliran vendor terselubung. Skema yang setelah berminggu-minggu mengurai buku besar transkripsi dan rekening luar negeri. Aku lacak langsung ke satu sumber, eksekutif tinggi di Modal Halim. Dan aku tahu dengan pasti jaringan korupsi tak berhenti di situ. Ia merayap masuk ke ruang eksekutif sistem Danau Abu. Kemeja mahoni mengkilap Kian Bramasta. Mereka tak bisa pecat aku. Kontrak kerjaku besi. Dan reputasiku soal integritas adalah perisai. Mereka tak bisa diskredit dataku. Itu didokumentasikan teliti dan didukung log tak bisa diubah. Jadi, mereka pakai serangan lebih kasar. Lebih pribadi. Mereka tak cuma mau ambil rumahku. Mereka mau hancurkan hidupku. Kubur aku dalam krisis pribadi begitu dalam sampai aku terpaksa ambil cuti darurat. Mereka butuh aku hilang dari kantor. Jauh dari presentasi itu cukup lama buat musnahkan bukti dan kubur laporan selamanya. Deadline 48 jam bukan soal tukang angkut dan furnitur.
Itu jendela presisi yang mereka butuh buat bongkar karirku dan hapus kejahatan mereka. Rumah ini. Rumah bibiku. Satu-satunya rumah asli yang pernah aku punya. Cuma pengalih perhatian strategis. Korban pengorbanan. Aku angkat pandang dari kertas tak berguna di tanganku dan tatap mata adikku. Senyum kemenangan masih ada. Tapi agak goyah di bawah tatapanku yang tenang tak goyah. Ekspresi netral Dika mengeras. Ada kilau ketidakpastian di matanya. Mereka harap air mata. Teriakan. Permohonan putus asa. Mereka tak harap keheningan mengganggu ini. Ketiadaan ketakutan total ini. Mereka lihat wanita yang diusir. Aku lihat dua pemain amatir yang baru saja tunjukkan seluruh kartunya. Aku biarkan senyum tipis dingin sentuh bibirku. Aku ulur tangan. Bukan menyerah. Tapi seolah tutup kesepakatan. Sinta tersentak. Tapi aku cuma selipkan akta yang dilipat ke saku jaket mahalnya. Kalian punya 48 jam, kataku. Suaraku hampir bisik. Tapi setiap kata dihiasi kejelasan tajam seperti es pecah. Benar. Tapi bukan seperti yang kalian pikir. Tanpa kata lagi. Aku mundur dan tutup pintu kayu X solid itu. Kunci klik dengan suara berat final. Cahaya kuning lemah dari teras padam. Tenggelamkan ruang depan kembali ke bayangan. Di luar. Sinta dan Dika berdiri di fajar berkabut. Pegang ultimatum tak berguna. Di dalam. Aku sudah perang. Jam berdetak. Jam mereka ancaman. Jamku sekarang senjata. Setiap detik. Setiap menit dari 48 jam itu milikku. Keheningan setelah klik kunci itu dalam. Rumah kembali ke dirinya. Napas tenangnya. Kenyamanan akrab. Rumah ini bukan cuma kayu dan plester buatku. Ini jangkar. Potongan terakhir nyata dari hidup sebelum pecah. Akta yang dikakibarkan dokumen legal. Tapi wasiat Bibi Hesti karya fiksi kacau. Dia wanita yang perlakukan kertas legal seperti buku harian pribadi. Coret-coret catatan di pinggir. Tambah klausul dengan tinta warna berbeda. Dan jepit catatan tulis tangan dari serbet koktail ke belakang. Pengacaranya pernah bilang ini mimpi buruk testamenter. Bertahun-tahun. Itu cuma cerita keluarga lucu. Kini. Kekacauan itu celah yang mereka coba masuki. Setelah ayah meninggal dan ibu pilih hidup baru di seberang negeri. Rumah ini yang tersisa. Aku 25. Baru mulai karir. Tapi aku tinggal. Aku bayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun. Cek batal yang rapi di kotak di ruang kerja. Saat atap batu tua mulai rontok seperti daun mati. Aku bayar ganti baru. Garansi atas namaku terselip di kotak sama. Saat pipa galvanis akhirnya menyerah dan banjiri basement. Aku awasi ganti dengan tembaga modern. Faktur tukang ledeng semua alamat ke Bumi Rawijaya. Rumah ini atas nama Bibi di kertas. Tapi milikku dalam keringat. Pengorbanan. Dan setiap kwitansi yang disimpan teliti. Lalu. 6 bulan lalu. Sinta pulang. Dia tak pulang kalah seperti orang yang digigit kota besar. Dia pulang menang. Influencer gaya hidup yang klaim punya jutaan follower online dan tunangan baru. Dika Rahman.
Dia tampan ala ruang rapas standar. Gerak dengan percaya diri predator pria yang tak pernah ditolak pintu. Dia bicara bahasa buyut leverage dan take-over hostile. Dan saat dia lihat hidup pinggiran tenangku, aku bisa lihat dia hitung mental depresiasinya. Kedatangan mereka ubah suasana rumah. Sinta isi dengan lampu ring dan obrolan terus-menerus saat syuting konten. Dika lebih diam. Lebih observan. Bel pertama nyata berdering saat makan malam bulan lalu. Kami makan di teras. Udara tebal aroma melati dan steak panggang. Dika putar gelas Cabernet mahal. Condong maju dengan tatap minat profesional santai. Mira, aku mau tanya, mulai dia. Nada ramah menawan. Kamu di kepatuhan. Aku nemu istilah di kontrak M&A agresif belakangan ini. Klausul eksposur balik. Apa sebenarnya itu? Aku beku sepersekian detik. Garpuku melayang di atas piring. Itu istilah samar. Sangat spesialis. Manuver korporat defensif yang aku kembangkan teori. Cara perusahaan lindungi diri dari tekanan eksternal pada karyawan dengan hukum finansial ke sumber tekanan itu. Bukan hal yang manajer keuangan di firma seperti itu cuma nemu begitu saja. Ini tes. Pengintaian. Aku beri senyum datar dan tawa kecil. Oh, itu cuma teori kering tingkat tinggi. Bosan banget. Intinya, jargon legal buat pastiin semua bebek urut sebelum deal besar. Siapa mau salat lagi? Aku ganti topik. Tapi aku lihat kilau di matanya. Dia tahu aku tahu. Bel kedua pesan teks dari Sinta malam-malam setelah debat kecil soal tagihan listrik naik. Bercahaya di layar ponselku pukul 2. Deklarasi perang biru dingin. Kamu nggak ngerti. Kak. Kamu cuma karyawan. Aku dan Dika pemilik. Itu bedanya. Aku tatap pesan itu lama. Karyawan. Pemilik. Di dunia Sinta. Itu satu-satunya beda yang penting. Tahun-tahun aku bayar tagihan. Perbaiki pipa rusak. Perlakukan rumah ini sebagai rumah. Semua direduksi jadi penyewa jangka panjang. Saat itu, aku tahu mereka tak cuma berkunjung. Mereka rencanakan take-over. Dan aku tahu itu tak berhenti di rumah. Itu saat aku buat langkahku sendiri diam-diam di belakang. Aku berhenti jadi kakak dan pengasuh. Jadi apa yang aku, analis risiko. Hal pertama aku lakukan hire Adi Pratama. Dia pengacara properti paling tajam dan diam di Depok. Aku temu dia di kafe jauh dari lingkungan kami dan retain sebagai konsultan bayangan. Dia tak boleh kontak langsung mereka. Tapi sarannya pandu setiap langkahku. Atas nasihatnya, aku habiskan siang di kantor notaris. Bukan yang mereka pakai, tapi profesional teliti di pusat kota. Aku tanda tangani afidavit kepemilikan. Dokumen legal yang nyatakan di bawah sumpah bahwa aku punya kepemilikan terus-menerus. Terbuka. Dan eksklusif properti bertahun-tahun. Aku uraikan timeline residensiku dan lampirkan salinan lusinan kwitansi kunci, atap, pajak, pipa. Adi lalu daftarkan ke kantor pencatatan kabupaten beserta pemberitahuan kepentingan. Itu flare digital. Peringatan ke perusahaan judul bahwa ada klaim saingan di properti.
Tak hentikan mereka daftarkan akta palsu. Tapi pastikan ditandai. Buat catatan publik permanen sengketa. Itu tripwire pertamaku. Sementara aku perkuat posisi di rumah. Situasi di kantor makin panas. Aku dalam audit kuartalan kontrak vendor besar saat temukan anomali di kesepakatan pemrosesan data 2,1 triliun rupiah dengan vendor bernama Analitika Citra. Pembayaran tak ke satu rekening korporat. Dibagi. Persentase kecil dialihkan lewat seri LLC cangkang rumit sebelum mendarat di rekening dikelola firma modal pihak ketiga. Jejak uang disembunyikan ahli. Tampak seperti pembayaran anak perusahaan standar. Tapi softwareku yang dirancang Flex jenis obfuscation terstruktur ini menyala. Butuh seminggu lagi malam tanpa tidur lacak alamat IP dan silang referensi dokumen pendirian dari Delaware buat nemu nama di balik LLC utama. Ritge Liar. Salah satu penandatangan junior asosiate yang lapor langsung ke Kian Bramasta. Firma modal yang kelola rekening akhir. Pekerjaan Dika Rahman. Tiba-tiba. Dua front hidupku, pribadi dan profesional, gabung jadi satu gambar mengerikan. Pertanyaan makan malam soal klausul eksposur balik bukan cuma tes. Dika selidiki pertahananku karena tahu serangan datang. Pesan malam Sinta bukan cuma kekejaman saudara. Itu pernyataan niat yang diberi Dika dan sekutunya di sistem Danau Abu. Aku susun dengan logika dingin mual laporan kepatuhan. Kalau aku tiba-tiba tunawisma, terlibat pertarungan legal kejam dengan keluarga sendiri. Aku emosional terganggu. Aku terganggu. Aku hampir pasti butuh cuti urus kekacauan. Dan saat aku absen, laporan auditku tak pernah terlihat. Bukti yang aku susun susah payah dihapus dari server. Log diubah. Dan investigasi ditutup oleh pria yang ia tuduh, Kian Bramasta. Rumahku bukan hadiah. Itu umpan. Langkah pemuka dirancang ambil ratuku dari papan agar mereka pojokkan rajaku. Mereka tak cuma coba curi rumah. Mereka pakai itu sebagai linggis buat cabut aku dari kerja hidupku dan aktifkan penipuan korporat masif. Berdiri di ruang depan tenang. Akta pelepasan hak tak berguna Sinta masih di sakuku. Aku rasakan amarah dingin lambat ganti shock awal. Mereka underestimate aku. Mereka lihat Mira Wijaya. Kakak pendiam. Karyawan cantik. Mereka lupa seluruh karirku dibangun atas lihat serangan sebelum mendarat dan ubah agresi lawan jadi kehancuran mereka sendiri. Rumah ini dimaksud jadi penjaraku. Sebaliknya, aku buat jadi jebakan mereka. Saat pintu tertutup, rumah berubah dari rumah jadi pusat komando. Emosi liabilitas yang tak mampu aku tanggung. Panik kemewahan buat yang bukan perang. Aku gerak dengan ekonomi dingin sengaja seperti ahli bedah susun instrumen sebelum sayatan pertama. Tujuanku bukan lagi bertahan. Itu bongkar dulu bukti. Aku jalan ke dapur. Akta pelepasan hak masih di sakuku. Letakkan dokumen tipis cetak buruk itu di countertop granit dingin di bawah sorot terang tak ampun lampu atas. Pakai ponsel. Aku ambil serangkaian foto resolusi tinggi dari berbagai sudut. Zoom ke cap notaris. Tangkap tinta belepotan dan timestam mustahil pukul 6.32. Aku dokumentasikan blok tanda tangan. Catat absen kotak cek atau pernyataan tertulis konfirmasi identitas penandatangan diverifikasi dengan SIM atau paspor. Syarat prosedural kecil tapi sering kritis.
Buat awam itu dokumen legal. Buatku itu pemalsuan. Dan yang ceroboh. Seluruh dokumen teriak buru-buru dan arogansi. Dengan gambar aman di folder cloud hanya akses aku. Aku susun email baru. Penerima Adi Pratama. Subjek singkat. Penyelidikan judul mendesak. Properti Lembah Hijau. Isi bahkan lebih pendek. Adi. Lampir foto akta pelepasan hak yang diserahkan padaku pukul 5.03 pagi ini. Perhatikan cap notaris dan waktu. Curiga paksaan dan kegagalan prosedural. Mulai pencarian rantai judul penuh segera. Khusus cari WDET atau kepentingan tak tercatat yang didaftar 5 tahun terakhir. Aku butuh tahu setiap transaksi. Sah atau tidak. Yang sentuh properti ini. Kirim laporan awal secepatnya. Mira. Aku tekan kirim. Itu bidak catur pertama gerak di papan legal. Adi uskupku. Bisa gerak diagonal di papan cara mereka tak antisipasi. WDET adalah akta dicatat di luar rantai judul properti. Nemuin satu seperti temukan terowongan rahasia tak terpetakan langsung ke bentengmu. Aku punya filing Dika dan Kian bukan yang pertama coba eksploitasi kertas kacau bibiku. Selanjutnya. Front Korporat. Deadline 48 jam fiksi. Tapi ancaman ke investigasiku di sistem Danau Abu sangat nyata. Aku nyalakan laptop kerja. VPN aman hubung ke jaringan internal perusahaan. Aku navigasi ke folder transkripsi berisi laporan audit final. Dokumen 120 halaman lengkap flowchart. Data transaksi. Dan ringkasan eksekutif teliti tak beri ruang ambigu soal kesalahan Kian Bramasta. Aku lampir seluruh file ke email baru. Penerima 5 anggota Dewan Direksi Sistem Danau Abu. Alamat ke akun pribadi non-korporat mereka. Lalu aku mulai protokol time lock. Fitur sistem komunikasi aman yang aku kampanyekan sendiri. Dirancang buat situasi persis ini. Aku set parameter rilis Jumat pagi pukul 9.30. 30 menit setelah deadline 48 jam mereka habis. Sampai saat presisi itu. Email hanya ada sebagai paket data transkripsi tak bisa akses di server. Tak bisa ditarik. Dihapus. Atau diubah bahkan admin sistem. Kalau mereka kunci aku dari sistem. Kalau mereka fisik hilangkan aku dari persamaan. Deadman switch tetap aktif. Bom tetap meledak. Aku tambah lapis asuransi lain. Aku masuk bagian administratif sistem pembayaran vendor. Tempat sedikit karyawan punya akses. Aku tulis skrip sederhana tapi efektif. Trigger audit terkait analitika citra dan korporasi cangkangnya. Aturannya absolut. Setiap permintaan transaksi keluar melebihi 50 miliar rupiah atau seri transaksi ke endpoint sama total itu dalam 24 jam otomatis dibekukan. Bersamaan. Alert berisi detail transaksi. User inisiasi. Dan timestamp dikirim langsung ke ponsel pribadi seluruh komite audit. Jalur kabur Kian pindah uang buat bersihin jejak. Aku baru pasang ladang ranjau digital di jalur keluarnya. Kini perang psikologis. Mereka yakin aku terpojok. Aku bakal panik kemas kotak dan telepon pengacara. Aku butuh perkuat keyakinan itu. Aku ambil ponsel dan kirim pesan teks ke Sinta. Oke. Kalian menang. Tak worth bertarung keluarga soal ini. Aku butuh 48 jam.
Aku keluar dan kunci siap buat kalian sebelum pukul 9 Jumat. Aku tambah emoji hati patah buat efek. Itu aksi penyerahan kalkulasi buat mereka lepas kewaspadaan. Biar mereka pikir mereka hancurkan aku. Biar mereka rayakan kemenangan. Kelalaian buat mereka ceroboh. Saat tunggu balasan gembira tak terelakkan. Aku buat panggilan lain. Ini ke pengelola perumahan Lembah Hijau. Aku dapat direktori otomatis dan TK nomor kantor manajemen. Wanita ceria bernama Burina jawab. Pagi. Bu Mira, katanya. Aku selalu baik sama pengelola. Bayar iuran tepat waktu. Jaga halaman rapi. Ada yang bisa aku bantu pagi ini? Halo. Bu Rina. Pertanyaan cepat soal perjanjian kami. Aku lagi rencana estate dan review aturan. Bisa konfirmasi pasal 14. Bagian B buatku? Yang soal transfer judul. Aku dengar gemerisi kertas. Lalu klik keyboard. Ah. Ya. Pasal 14B. Mari lihat. Nyatakan bahwa tak ada transfer judul atau penyampaian properti dalam Lembah Hijau dianggap sah kalau ada lien tertunggak atau sengketa tak terselesaikan terkait pajak kabupaten atau pemeliharaan struktural yang dicatat formal di rekaman asosiasi. Dan bisa konfirmasi properti saya punya 2 sengketa tercatat? Tanyaku. Tahu jawabannya sempurna. Ya. Aku lihat di sini. 1 sengketa berkelanjutan dengan kabupaten soal penilaian ulang pajak bumi tahun lalu. Dan yang lain izin atap tak ditutup dari ganti 2 tahun lalu. Kontraktor tak ajukan laporan inspeksi final. Terima kasih. Bu Rina. Itu yang aku butuh. Aku tutup. Akta pelepasan hak tak cuma palsu. Itu sepenuhnya tak sah. Perjanjian pengelola ganti akta transfer. Mereka tak bisa secara legal ambil kepemilikan rumah. Meski akta sah. Ini bentengku. Potong defensif kuat yang mereka tak tahu ada di papan. Langkah persiapan finalku buka folder legal dan tarik dokumen yang Adi susun buatku minggu lalu. Kalau-kalau. Itu daftar list pendens. Latin buat gugatan tertunda. Sekali didaftar ke kabupaten. Itu pemberitahuan publik bahwa properti subjek litigasi berkelanjutan. Itu efektif bekukan judul. Buat tak mungkin jual. Refinance. Atau pakai jaminan. Itu opsi nuklirku. Aku tak daftarkan dulu. Itu tunjuk kartuku terlalu cepat. Tapi draft siap. Tanda tanganku ada. Dan itu lampir ke email di draft folder. Alamat ke kantor klerk kabupaten. Tinggal tekan kirim. Itu cek mateku. Disimpan cadangan dengan semua ukuran defensif dan ofensif di front rumah. Aku alihkan perhatian penuh ke kantor. Aku buka kalender korporat dan buat undangan meeting baru. Waktu pukul 8.30 pagi hari ini. 1 jam lagi. Sama waktu meeting ruang perangkian yang kini aku tahu jebakan buat aku masuk tak siap dan emosional hancur. Aku judul meeting, briefing kepatuhan darurat seluruh tim. Aku buat kehadiran wajib buat seluruh departemenku dan kepala legal dan keuangan. Aku juga undang Meira Suryani, penasihat umum perusahaan dan ketua komite audit. Subjek meetingku tantangan langsung. Rudal ke jantung konspirasi mereka, protokol residensi data. Pedoman baru buat masking pihak terkait.
Itu bahasa korporat. Tapi buat orang yang penting. Pesannya jelas. Masking pihak terkait istilah yang aku pakai deskripsikan persis apa yang Kian dan Dika lakukan. Pakai kerabat dan hubungan pribadi buat samarkan konflik kepentingan dan transaksi curang. Mereka rencana serbu aku. Sebaliknya, aku atur serbuan sendiri di satu tempat. Aku pegang semua kekuasaan, ruang rapat korporat. Mereka pikir perhatianku kekemas kotak dan selamatkan rumah. Mereka yakin jam 48 jam mereka detak mundur hidupku. Mereka salah. Jam direset dan setiap detik yang detak kini milikku. Ruang rapat lantai 40 wilayah Kian Bramasta. Semua kaca, baja, dan kulit hitam. Kandang steril tergantung di langit atas Jakarta. Udara didinginkan ke 16 derajat Celcius tak nyaman. Gerakan kekuasaan klasik buat jaga peserta waspada dan tegang. Meja obsidian panjang pantul sorot putih tajam lampu LED receset atas. Buat rasanya kurang seperti ruang meeting dan lebih seperti ruang operasi. Tepat pukul 8.30. Aku jalan masuk. Aku tak repot kopi dan pastry di Credenza. Bahan bakarku resolusi dingin jernih. Kian sudah duduk di kepala meja. Posisi otoritas tak dipertanyakan. Dia pakai kemeja putih rapi dan smear patronizing sekaligus predator. Di kanannya Meira Suryani, penasihat umum sistem Danau Abu. Wajahnya topeng netral legal hati-hati. Pena siap di atas notepat kulit. Beberapa VP keuangan dan legal tersebar di meja. Ekspresi campur penasaran dan was-was. Di layar 8 karaksasa yang dominasi dinding jauh. Wajah Arga Fauzi, Ketua Komite Audit. Awasi dari kantor rumahnya di Bandung. Kehadiran tegas tak bertubuh. Mereka semua di sini buat ruang perangkian. Mereka di sini saksikan eksekusi publiku. Mereka harap aku kusut, terguncang, mungkin bahkan tak muncul. Sebaliknya, aku tenang. Laptop di tangan. Wajahku tak hianati apa-apa. Mira, Kian mulai. Suaranya halus seperti batu poles. Senang kamu bisa datang. Aku percaya kamu dapat emailku. Ada urusan mendesak soal audit vendor Q4. Aku tak duduk. Aku jalan ke kepala meja berlawanan dan hubungkan laptop ke hub presentasi. Layar berkedip dan desktopku. Latar belakang abu-abu polos. Muncul di dinding. Ganti wajah Arga sejenak sebelum resize dia ke jendela di pojok. Terima kasih. Kian, kataku. Suaraku rata dan agak dikuatkan mikrofon sensitif ruangan. Aku hargai kalian semua gabung briefing kepatuhan mendesakku. Aku yakin meeting kalian bisa tunggu. Ini tak bisa. Gumam lewat ruangan. Smirk Kian mengeras jadi garis tipis keras. Pena Meira berhenti gerak. Presentasiku judul, Risiko Operasional dan Keterkaitan Pihak Ketiga, Umumku. Klik ke slide pertama. Mari mulai. Selama 10 menit berikutnya. Aku gambar sempurna Direktur Risiko dan Kepatuhan. Aku bicara dalam nada monoton tenang terukur. Bahasa presisi dan penuh jargon kering profesiku. Aku uraikan kesepakatan vendor dengan analitika citra. Mitra pemrosesan data utama kami. Aku tunjuk jadwal pembayaran. Perjanjian level layanan.
Protokol transfer data. Itu sengaja. Menyakitkan, membosankan. Aku bangun fondasi bata demi bata teliti. Di Slide 12. Lanjutku. Kalian bisa lihat protokol handshake API standar antara server kami dan Citra. Namun, audit mendalam ungkap panggilan API sekunder tak terdokumentasi yang dibuat 3 kuartal lalu. Aku klik lagi. Slide 13 tunjuk 2 kolom kode. Stream data tersembunyi highlight merah. API ini buat koneksi persisten dengan firma keuangan pihak ketiga. Firma bernama Modal Halim. Aku biarkan nama itu gantung di udara dingin. Ekspresi kian tak berubah. Tapi aku lihat otot di rahangnya lompat. Dan itu bawa kita ke Slide 14. Layar ganti ke flowchart. Itu diagram bersih brutal. Di atas sistem danau abu. Panah label 1,18 triliun ke analitika Citra. Tapi dari Citra, panah kecil cabang. Ke kotak label LLC Ritgel liar. Dari sana, jejak uang ular lewat 2 kotak anonim lagi sebelum akhir di kotak final bawah. Rekening pengelolaan Modal Halim. Seperti yang kalian lihat, kataku pakai pointer laser lacak aliran uang. Sekitar 7% pembayaran kami ke Citra tak dipakai pemrosesan data. Dialihkan. Disamarkan sebagai fee konsultasi. Lewat seri korporasi cangkang. Tujuan akhir rekening dikelola Modal Halim. Majikan Pak Dika Rahman. Ruangan sunyi. Aku jeda. Biar implikasi skema penipuan triliunan tenggelam. Aku presentasikan kejahatan. Kini saat presentasikan motif serangan padaku. Aku tarik napas dan lihat jauh dari layar. Kontak mata dengan setiap orang di ruangan sebelum tatapku mendarat di Kian. Pagi ini pukul 5. Upaya buat paksa dan ilegal usir aku dari rumahku. Itu langkah dirancang netralisir aku sebelum aku bisa presentasikan temuan ini. Yang bawa aku ke tambahan tak biasa presentasi ini. Ada rumah juga terlibat. Perubahan subjek shock fisik ruangan. Seorang pengacara batuk. Meira Suryani akhirnya angkat kepala dari notepad. Matanya menyipit fokus analitis tajam. Aku klik remote. Flowchart rumit penipuan korporat hilang. Ganti foto resolusi tinggi akta pelepasan hak. Kertas murah. Cetak miring. Cap belepotan. Itu intrusi kasar jelek ke dunia permukaan poles dan deal miliaran. Aku zoom ke blok tanda tangan notaris. Timestamp pukul 6.32 kini diperbesar isi layar 85 inci. Dokumen ini diserahkan padaku sebagai justifikasi legal pengusiran, kataku. Lalu aku alihkan perhatian langsung ke penasihat umum. Meira, pertanyaan legal buatmu. Seperti yang kamu tahu, semua kantor notaris publik bersertifikat di provinsi secara legal dilarang operasi sebelum pukul 9 pagi. Lalu bagaimana dokumen seperti ini dapat cap sah pukul 6.32? Meira tak jawab. Wajahnya tak terbaca sempurna. Tapi aku taruh pertanyaan ke otoritas legal tertinggi perusahaan. Granat ada di meja. Wajah Kian kini topeng amarah hampir terkendali. Ini penghinaan, bentaknya. Suara rendah berbahaya. Ini meeting korporat. Bukan panggung buat sengketa domestikmu. Ngira. Kami bahas aset perusahaan. Bukan drama properti pribadimu. Setuju.
Kataku tenang. Klik remote lagi. Akta ganti gambar baru. Screenshot log sistem. Teks putih tajam lawan latar hitam. Mari bahas aset perusahaan. Ini log aktivitas server audit sekunder yang ditangkap pukul 2.41 pagi ini. Di sini, pointer laser lingkar satu baris kode. Perintah hapus log trace. Target stream vendor analitika Citra ID User Assistant CFO ID aman. Pukul 2.41. Kurang 3 jam sebelum adikku tiba di pintuku. Perintah dikeluarkan dari akun aman asisten eksekutifmu sendiri. Kian. Buat hapus jejak audit yang bawa aku ke koneksi modal Halim. Upaya ceroboh tutup jejak. Dimulai tengah malam. Terkoordinasi dengan serangan pribadi buat pastikan aku tak di sini lihat itu. Kamu pakai keluargaku buat layar asap buat penipuanmu. Keheningan yang ikut absolut. Tuduhan tak lagi inferensi. Itu fakta terdokumentasi ditampilkan di rekaman tak bisa diubah perusahaan sendiri. Lalu suara dikuatkan dan agak distorsi speaker menggelegar lewat ruangan. Itu Arga Fauzi dari kotak layar. Aku sudah cukup lihat. Wajahnya muram. Kita butuh review independen segera soal seluruh urusan ini. Efektif segera. Aku mau semua aliran pembayaran terkait analitika Citra dan pihak terkait dibekukan. Itu lini vendor 1,18 triliun. Bekukan. Neira. Aku mau kamu libatkan konselor luar sebelum siang hari ini. Kestrel Row. Tak ada dari tim internal sentuh ini. Kita luncurkan audit khusus efektif sekarang. Vonis disampaikan. Senjata finansial dilumpuhkan. Penghuni ruangan tatap catatan. Layar. Di mana saja kecuali Kian Bramasta. Kian dorong kursinya mundur. Suara gesek keras di ruangan sunyi. Dia berdiri. Matanya membara dengan kebencian begitu murni hampir indah. Dia tunjuk jari gemetar ke arahku. Siapa beri kamu hak? Desisnya. Siapa beri kamu hak tarik masalah pribadi patetismu ke ruang rapat ini? Aku berdiri teguh. Suaraku turun ke bisik hampir. Tapi bawa ke setiap pojok ruangan saat masalah pribadiku dokumen palsu waktu ke pelanggaran server dan dimaksud diamkan pejabat korporat sebelum dia ungkap penipuan 9 digit. Itu berhenti jadi pribadi. Itu jadi urusan perusahaan. Itu jadi bukti. Udara ruangan rapuh. Tegang tipis antara tuduhanku dan amarah membara Kian. Kata-katanya. Masalah pribadi patetis, gantung seperti asap racun sebelum aku bisa sampaikan rebutal klinis final. Suara baru intrusi. Tajam dan tak selaras di lingkungan steril. Itu nada mima sintetis ceria dari panggilan video masuk ponselku. Setiap kepala di ruangan belok ke suara. Di pojok meja konferensi. Layar ponselku nyala dengan foto adikku. Wajahnya sudah melengkung topeng kesedihan teatrikal. Itu interupsi waktu sempurna. Sedikit terlalu sempurna. Ini langkah selanjutnya mereka. Artileri emosional yang mereka simpan cadangan dimaksud diskredit aku sebagai histeris dan pendendam. Mata Kian kilas dengan kilau percaya diri baru. Dia pikir ini penyelamatannya. Dia silang lengan. Sandar mundur di kursi dengan udara pria siap tonton acara yang dia produksi sendiri. Silakan. Mira, katanya. Suara menetes kondescension. Jawab.
Jangan biar kami ganggu krisis keluargamu. Aku tahan tatapannya lama. Lalu angkat ponsel. Aku terima panggilan. Tapi sebelum Sinta bisa bicara, aku tekan tombol output audio dan pilih sistem speakerphone canggih ruangan. Sinta, kataku. Suaraku tenang jelas. Kamu di speaker dengan Komite Eksekutif Sistem Danau Abu. Apa yang begitu mendesak? Wajah Sinta berair mata muncul di monitor 8K besar. Ganti lock sistem. Dia jelas tak harap audiens. Dia duduk di mobil. Pencahayaan sempurna. Makeupnya belepotan flawless buat sampaikan victim hold maksimal. Itu pertunjukan. Dan tirai baru naik di panggung jauh lebih besar dari yang dia antisipasi. Mira, gagapnya. Matanya melebar saat daftar perubahan rencana. Tapi dia terlalu dalam mundur. Dia tarik napas goyah dan luncurkan tirade skripnya. Bagaimana bisa kamu lakukan ini? Ratapnya. Speaker kuatkan setiap isak. Kamu coba curi rumahku. Rumah keluarga kita. Cuma karena marah soal Dika dan aku. Kamu pakai kekuasaan kerjamu buat balas dendam kami. Kamu coba hancurkan hidup kami. Kamu rampok aku. Pertunjukan meyakinkan. Beberapa VP geser tak nyaman di kursi. Ini narasi persis yang Kian mau, Mira Wijaya. Saudara yang tersakiti tak stabil. Salahgunakan kekuasaan korporat buat vendetta pribadi. Itu permainan jelek klasik. Dan sejenak tampak berhasil. Aku biar dia selesai. Suara isak buatan bergema di ruangan sunyi. Aku tak bela diri. Aku tak bantah tuduhannya. Sebaliknya, aku condong lebih dekat ke mikrofon ponsel. Nada berganti dari saudara ke investigator lakukan deposisi. Sinta, aku punya beberapa pertanyaan buatmu. Dan aku sarankan jawab hati-hati, kataku. Suaraku kosong emosi. Pertama, siapa spesifik yang suruh kamu daftarkan akta pelepasan hak pagi ini? Dan siapa instruksikan timing tepat di layar? Wajah Sinta kosong. Air mata berhenti. Ini tak diskrip. Apa? Aku. Dika bantu aku urus dokumen. Tentu. Dia tunanganku. Aku lihat. Aku lanjut. Langkah sengaja. Dan Sinta. Kita berdua tahu kamu punya utang kartu kredit signifikan. Lebih 800 juta. Kalau tawaran terakhirku bantu konsolidasi benar. Siapa janji bayar utang itu sebagai hadiah buat bantuanmu amankan rumah? Panik kilas di matanya. Dia lihat off kamera seolah cari prompter yang tak ada. Dika. Dika bilang dia bantu aku urus keuangan sekali kami menikah. Ini tak ada hubungannya dengan apa-apa. Kan? Aku tekan. Suaraku seperti pisau bedah. Siapa yang beri notaris? Siapa bilang padamu aku bakal terikat krisis pribadi dan ini waktu sempurna buat gerakmu? Siapa yang Dika koordinasi? Sinta mulai lepas. Pose influencer hilang. Ganti ketakutan mentah seseorang yang tiba-tiba sadar dia pion dalam permainan yang tak dia paham. Aku tak tahu. Dika urus semua. Dia cuma bilang rekanannya urus pengarsipan dan bosnya teman. Pak Bramasta. Bilang itu cara terbaik lindungi aset keluarga dari kamu.
Dia tutup mulut dengan tangan. Tapi terlambat. Nama itu diucap. Pak Bramasta. Di ruangan dingin sunyi. Mendarat dengan kekuatan pukulan fisik. Setiap mata di ruangan pivot dari layar ke pria di kepala meja. Wajah Kian jadi abu-abu. Warna mengalir seolah colokan ditarik. Topeng otoritas hilang. Tinggal fitur pucat kendur pria yang baru saja diinkriminasi publik. Aku putus panggilan. Tenggelamkan layar kembali ke latar desktop abu-abuku. Aku belok kepala pelan dan lihat langsung Meira Suryani. Meira, tanyaku. Suaraku kembali nada profesional klinis. Apa sistem Danau Abu punya kebijakan korporat soal konflik kepentingan? Khusus. Kebijakan yang tangani situasi di mana vendor atau mitra finansial seperti modal halim pakai kerabat karyawan buat tekan berlebih atau lakukan aktivitas koersif lawan karyawan itu? Meira Suryani. Penasihat umum. Akhirnya angkat pena. Dia tak lihat Kian. Dia lihat langsung aku. Kilau sesuatu yang mungkin hormat di matanya. Dia buat tanda cek kecil presisi di notepad. Kami punya. Konfirmasinya. Suara tajam. Bagian 11C kebijakan perilaku bisnis. Cukup jelas soal itu. Tepat saat itu. Ping elektronik lembut dari speaker ruangan. Itu notifikasi sistem yang aku tunggu. Di layar. Banner notifikasi email baru muncul atas desktopku. Dari Mira Wijaya ke Dewan Direksi. Subjek buat review segera. Draft proposal klausul eksposur balik. Ruangan awasi. Terpesona. Saat aku klik notifikasi. Email yang aku kirim ke Dewan 4 bulan lalu. Disegel dengan time lock yang aku set buka pukul 8.45 pagi hari ini. Muncul di layar. Itu berisi satu lampiran. Draft klausul baru tambah ke semua kontrak vendor nilai tinggi. Klausul eksposur balik, umumku ke ruangan. Itu kontingensi yang aku rancang 4 bulan lalu setelah kecurigaan pertama soal stream vendor kami muncul. Klausulnya sederhana. Kalau bisa dibuktikan vendor atau mitra kuncinya lakukan tindakan koersi, intimidasi atau coba kompromikan karyawan sistem Danau Abu lewat sarana non-korporat eksternal seperti keterkaitan keluarga. Sistem Danau Abu beri hak segera dan unilateral bekukan semua aset, pembayaran, dan lini kredit terkait rekening vendor itu. Sambil investigasi penuh. Aku lihat dari dokumen di layar ke wajah kaget di meja. Dan akhirnya ke Arga Fauzi. Aku presentasikan kejahatan, motif, dan pengakuan. Kini aku presentasikan solusi. Klausul draft dan defect. Butuh persetujuan dewan buat aktif. Suara Arga Fauzi seperti kerikil. Aktifkan segera. Bekukan rekening terkait Halim dan stream Citra juga. Dan rumah Bufel dianggap bukti material di investigasi korporat aktif. Perusahaan beri sumber daya apapun perlu amankan itu. Jelas? Kristal jelas. Pak Ketua, balas Meira. Sudah ketik di laptopnya. Itu pukulan final. Kian Bramasta buat suara tersedak guttural. Dengan gerak tiba-tiba kasar. Dia lempar pena fountain mahalnya lewat meja. Itu meluncur di permukaan obsidian poles dan jatuh ke lantai dengan denting. Ilusi kontrol pecah. Hanya amarah mentah tak berdaya raja yang dicek mata di ruang tahtanya sendiri. Meira Suryani berdiri.
Gerak presisi. Dia lihat Qian. Bukan simpati, tapi detasemen dingin fungsionaris legal. Qian, katanya. Suara tak beri ruang argumen. Sesuai investigasi tertunda. Aku instruksikan kamu serahkan semua perangkat terbit perusahaan. Laptop, tablet, dan ponselmu. Hot legal penuh efektif sekarang. Tim sedang naik. Pasca meeting dewan bukan perayaan. Itu awal sprint. 24 jam berikutnya bukan soal menang perang. Itu kampanye lebih panjang. Lebih berat. Ini soal garam tanah agar musuhku tak pernah lagi dapat pijakan. Aku tak kembali ke kantorku. Aku rekuisisi ruang kecil kosong di departemen legal. Kotak kaca dengan cuma meja, kursi, dan port fiber optik aman. Aku butuh ruang bersih. Ruang bebas potensi pengawasan. Tempat satu-satunya bau ozon samar dari ruang server sebelah. Dan aroma kopi gosong di hot plate yang aku colok sendiri. Jam di laptop baca pukul 9.15 pagi. Ultimatum 48 jam mulai 4 jam 12 menit lalu. Panggilan pertamaku ke Adi Pratama. Mereka terbuka, kataku. Buang basa-basi. Daftarkan list penden sekarang. Yakin? Suaranya hati-hati. Tangan stabil di kemudi. Itu gerak agresif. Buat ini sangat publik. Sudah publik. Adi. Mereka bawa perang ke pintuku dan ke ruang rapatku. Saatnya perkuat tembok. Daftarkan. Mengerti. Garis mati. Saat aku tunggu. Email resmi dari Burina di pengelola Lembah Hijau tiba. Itu surat formal di kop surat mereka dan lampir sebagai PDF buat rekamanku. Subjek, rekonfirmasi pelanggaran perjanjian. Yang terhormat Bu Mira. Surat ini konfirmasi formal bahwa sesuai pasal 14 bagian B Aturan Lembah Hijau. Setiap upaya transfer judul untuk properti di Jalan Lembah Hijau 18 dianggap batal demi hukum karena sengketa tertunggak dan tak terselesaikan soal penilaian pajak kabupaten dan izin atap tak ditutup. Asosiasi tak kenal perubahan kepemilikan sampai urusan ini selesai penuh. Aku simpan PDF ketiga drive transkripsi terpisah. Itu dokumen birokratis sederhana. Tapi perisai besi. Pukul 9.47. Email baru dari Adi tiba. Subjek string panjang angka diikuti kata kwitansi. Dia daftarkan list pendens secara elektronik. Kantor klerk kabupaten. Efisien dan otomatis. Proses pengarsipan dan kembalikan kwitansi dicap time metode dalam 30 menit. Judul rumahku kini resmi dibekukan. Deklarasi publik tanah ini medan pertempuran. Sementara roda legal berputar. Mesin korporat giling dengan efisiensi brutal. Alert muncul dari tim keamanan IT Sistem Danau Abu. Qian Bramasta resmi ditempatkan cuti administratif. Akses bangunannya dicabut. Akun korporatnya ditangguhkan. Dan tim imaging forensik sedang buat salinan bit for bit sempurna laptop dan ponselnya. Rasa ingin tahu insting kuat. Tapi buatku alat profesional. Aku penasaran apa Sinta pikir. Pesan panik apa yang terbang antara dia dan Dika. Akses komunikasi mereka langsung ilegal. Tapi aku tak perlu. Bertahun-tahun. Aku admin estate digital Bibi Hesti. Termasuk paket penyimpanan cloud keluarga.
Sinta. Tak pernah detail. Pakai akun bersama bertahun-tahun. Otomatis backup foto. Kontak. Dan yang terpenting, pesan teksnya. Aksesku tak cuma legal. Itu tugas fidusia urus aset digital estate. Aku buka jendela browser aman dan login ke arsip cloud. Butuh beberapa detik aktivitas ponsel terkini sync. Ada. String pesan panik dari Sinta ke Dika. Diikuti satu balasan singkat dari dia pukul 9.52. Dika. Berhenti teks. Berhenti telepon. Jangan bilang apa-apa ke siapapun. Aku urus ini. Aku urus ini. Arogansi memukau. Dia masih pikir dia pemain. Bukan pion. Aku ambil screenshot. Gambar kotak merah dipesan dan timestamp. Simpan ke folder bukti. Jam berdarah jadi 1. Bau kopi gosong makin kuat. Aku tak minum. Aromanya cuma pengingat tetap bangun. Tetap tajam. Pukul 13.20. Analis IT senior. Pria pendiam bernama David. Yang aku kerjasama di pelanggaran data sebelumnya. Kirim pesan lewat chat internal terenkripsi. David nemu sesuatu di mesin CFO. Dia ceroboh. Mira. Seberapa ceroboh? David. Dia pakai layanan VPN komersial sambung ke server LLC Cangkang. Tapi bayar langganan premium dengan kartu korporat sistem Danau Abu. Tinggal jejak kertas 2 tahun di laporan pengeluaran. Mira. Ada lagi. David. Log VPN tunjuk koneksi ke server di Kepulauan Kaiman pukul 2.39 pagi ini. 2 menit kemudian. Perintah hapus log audit dikeluarkan dari akun asistennya. Dia root perintah lewat VPN. Tapi timing cocok langsung. Aku ketik balasan. Jari terbang di keyboard. Mira. Dokumentasikan setiap transaksi. Buat timeline hubung pembayaran langganan VPN ke waktu koneksi server. Kirim paket ke Mira Suryani dan aku secepatnya. Selanjutnya, aku alihkan perhatian ke serangan awal. Kamera pintu. Aku buka app di ponsel dan scroll ke jam pagi dini hari. Voltage tajam. Ditangkap inframerah. Pukul 5.1. Wajah Sinta jelas saat naik ke pintu. Tapi mataku ke pinggir. Di belakang semak Aelia tebal di pinggir terasku. Figur kedua terlihat. Pria tinggi pakai sweater quarter zip gelap. Dia tinggal di bayangan. Tepat di luar frame utama. Tapi 1 detik. Saat dia geser berat. Wajahnya belok ke kamera. Itu Dika. Timestamp sistem tertanam di file video. 05.01.4 pagi. Dia bukan cuma penasihat. Dia di lokasi arah serangan dari bayangan. Aku download file video definisi tinggi asli dan simpan. Siang berlalu. Matahari miring lewat tirai. Garis-garis dinding telanjang ruang kantor sementaraku pukul 15.45. Bom sungguhan mendarat. Itu email lain dari Adi Pratama. Subjek, temuan mendesak rantai judul. Mira. Ini buruk dan sangat bagus buat kita. Rantai judul berantakan seperti diharap. Penuh amandemen tulis tangan Hesti. Tapi aku nemu sesuatu lain,
WDE didaftar Juni 2019. Itu pelepasan hak mirip yang mereka pakai hari ini. Coba transfer properti dari Estate Hasty ke Blind Trust. Meneer terus terdaftar pengacara yang pencarian cepat ungkap. Kerja sama modal Halim beberapa kali. Tapi itu bukan bagian penting. Mira. Lihat scan lampir blok notaris di WDE 2019 ini. Tanda tangan dan cap milik notaris publik bernama Kian Bramasta. Aku tatap layar. Darahku dingin. Itu dia. 3 tahun lalu. Lama sebelum aku curiga penipuannya. Kian sudah main rumahku. Dia pakai lisensi notarisnya saksi dan sertifikasi akta palsu sendiri. Coba rebut properti diam-diam dan tempatkan di bawah kendali terus terkait firma Dika. Akta mungkin tak sah dozen alasan. Makanya WDE tak pernah integrasi benar ke rantai judul utama. Tapi itu bukti definitif. Bukti konspirasi jangka panjang. Bukti konflik kepentingan langsung hampir lucu korup. Ini bukan cuma soal diamkan aku 2025. Ini pola perilaku kriminal balik tahun. Aku kerja 2 jam berikutnya tanpa henti. Aku susun paket bukti komprehensif baru. Aku tulis memo sampul dingin tak emosional. Narasi fakta bebas emosi atau spekulasi. Aku uraikan penipuan korporat. Pelanggaran server. Upaya terkoordinasi usir aku dari rumah. Akta palsu 2025 dengan timestamp mustahil. Dan WDE 2019 yang bukti konspirasi lama yang dinotarisasi pribadi CFO perusahaan publik. Paket final berisi laporan rantai judul Highlight WDE 2019. Scan resolusi tinggi cap notaris Kian Bramasta dari akta itu. Surat pengelola konfirmasi ketidaksahan transfer. Screenshot pesan teks Dika. File video timestamp dari kamera pintu. Laporan it detail koneksi VPN. Dan upaya hancur bukti. Pukul 18. Aku enkripsi seluruh file dan kirim ke kontakku di kantor Kejaksaan Divisi Kejahatan Kerah Putih. Memo singkat dan to the point, untuk reviewmu. Sarankan pola koersi. Pemalsuan. Dan mafia sance korporat yang mungkin masuk yurisdiksimu. Potongan akhir kampanye hari itu jatuh tanpa aksi lebih dariku. Pukul 19.15. Aku terima alert internal yang diteruskan dari Meira Suryani. Modal Halim. Yang diberitahu tim legal sistem Danau Abu soal investigasi tertunda. Tangguhkan Dika Rahman dan kunci dia dari sistem mereka. Lalu, keheningan. Aku cek backup cloud ponsel Sinta lagi. Tak ada pesan panik lagi. Tak ada panggilan. Setelah pertukaran panik final dengan Dika pagi itu, dia total gelap 6 jam berturut. Adikku, yang dokumentasikan setiap makan. Setiap mood. Setiap momen hidup buat follower online. Total dan sepenuhnya sunyi. Itu hal paling tak wajar di dunia. Dan itu beri aku segala yang aku butuh tahu. Gelombang kejut pukul dia. Realitas jadi pion kejahatan federal mulai tenggelam. Markah 24 jam masih jauh. Tapi buat dia, jam sudah habis. Siang berdarah ke malam. Dan karakter cahaya di dalam rumah mulai berubah. Sorot tuduhan tajam siang melembut jadi bayangan panjang meminta maaf. Kekacauan hari mereda. Ganti dengung keheningan jaringan server proses data masif.
Ruang perangku tak lagi kantor steril pusat kota. Itu di sini di dapurku. Countertop granit dibersihkan segala kecuali laptopku. Mug teh hitam mengepul. Dan ponselku. Jam tunjuk pukul 16.45. 12 jam tersisa di ultimatum konyol mereka. Saatnya pasang jebakan final paling halus. Aku kirim satu pesan teks ke Sinta. Aku lagi urus dokumen rumah lama. Ada kertas finansial soal rumah yang kamu butuh lihat sebelum ambil alih. Bisa mampir pukul 18 ambil. Itu tawaran damai. Gestur transisi tertib. Itu umpan dihiasi janji tak tertahankan aku kapitulasikan. Aku siap kekalahan sendiri. Saat tunggu balasannya. Aku raih kelaci dan ambil perangkat kecil bundar. Tak lebih besar kancing mantel. Kamera tubuh. Lensa pinprick kecil hampir tak terlihat di plastik hitam. Aku klip ke kerah kardigan kasmir abu-abuku. Di mana tampak cuma bros minimalis modern. Klik lembut hampir tak terdengar. Dan getar singkat di dada konfirmasi aktif. Rekam audio dan video definisi tinggi. Balasannya datang 3 menit kemudian. Satu kata. Baik. Pukul 17.30. Aku terima teks dari Adi. Klerk Kabupaten confirm file ditandai. Setiap upaya rekam instrumen baru lawan judul, akta baru. Apa saja, otomatis ditolak dan alert dikirim ke kantorku. Pintu disegel. Dengan konfirmasi itu, aku alihkan perhatian ke narasi publik. Aku pejabat korporat dan perusahaan. Kini korban penipuan kian. Butuh cerita dikelola hati-hati. Aku buka dokumen baru dan mulai draft pernyataan pers. Itu masterpiece steril 2 paragraf bahasa korporat. Kosong gairah tapi presisi bedah. Untuk rilis segera. Sistem Danau Abu mengumumkan hari ini menempatkan direktur keuangannya. Kian Bramasta. Cuti administratif sambil investigasi internal soal ketidakberesan finansial dan potensi pelanggaran kode perilaku perusahaan. Perusahaan libatkan firma hukum independen Kestrel Rowe pimpin audit komprehensif. Sistem Danau Abu komitmen upol standar integritas dan transparansi tertinggi dan ambil semua aksi perlu lindungi kepentingan pemegang saham dan karyawan. Investigasi dimulai setelah perusahaan sadar potensi konflik kepentingan libatkan vendor kunci. Dewan Direksi juga diperingatkan upaya konkuren baru-baru ini asal luar perusahaan ganggu investigasi internal dengan target karyawan sistem Danau Abu. Perusahaan punya kebijakan zero tolerance buat aksi seperti itu dan kerjasama penuh dengan otoritas terkait. Tak sebut nama. Tak beri apa-apa. Tapi buat audiens benar. Itu segalanya. Itu gambar garis kausal langsung antara penangguhan kian dan serangan eksternal ke karyawan. Aku kirim draft ke Kepala Humas Sistem Danau Abu dengan catatan sederhana. Untuk reviewmu. Dewan minta pernyataan pra-persetujuan siap rilis. Dalam 20 menit. Persetujuan kembali dari ketua sendiri. Dengan satu syarat. Anonimitas karyawan dan kerabatnya dijaga ketat. Perusahaan lindungi miliknya sendiri. Dan saat ini, aku adalah perusahaan. Tepat pukul 18. Lonceng pintu berdering. Lewat lubang intip. Aku lihat Sinta sendirian. Meringkuk di teras. Tampak kecil dan hilang. Amarah Devian pagi hilang. Ganti ketakutan pucat lelah.
Aku buka pintu dan tawarkan senyum tenang. Masuk. Aku pimpin dia ke meja dapur di mana Mukteh kedua nunggu. Adegan sengaja menenangkan, dua saudara. Dapur hangat. Aroma chamomile dan madu nyaman. Dia duduk kaku. Hindari mataku. Aku duduk berlawanan dan dorong tumpukan kertas tebal 2,5 cm lewat meja. Ini kwitansi, kataku pelan. 5 tahun. Pajak bumi. Atap baru. Ganti pipa tembaga. Penebangan pohon darurat setelah badai es. Aku pikir kamu butuh gambar jelas biaya pemeliharaan. Dia tatap tumpukan seolah ular berbisa. Angka. Tanggal. Volume besar itu rekaman nyata hidup yang aku investasikan di tempat ini. Aku biar dia serap bobot itu 1 menit penuh sebelum aku selipkan 1 halaman terpisah di depannya. Ini cuma pengakuan, kataku. Suara lembut. Itu form nyatakan aku beri kamu rekam finansial ini dan kamu punya kesempatan review. Tanda tangan bawah. Matanya scan halaman atas. Persis seperti aku deskripsikan. Pengakuan terima dokumen finansial, beberapa kalimat sederhana. Garis buat tanda tangannya bawah. Dia begitu hancur. Begitu putus asa urusan ini selesai sehingga tak lihat lebih jauh. Dia tak sadar garis tanda tangan di halaman kedua lampir. Dia tak baca huruf kecil langsung atas garis itu. Dia ambil pena yang aku letak dan tanda tangani namanya. Goresan pena goyah. Tak yakin. Kamera di kardiganku rekam semua. Wajahnya. Tangannya. Tanda tangan dokumen. Tanggal dan waktu jelas di jam dinding belakangnya. Dia dorong kertas kembali ke arahku. Tugasnya selesai. Aku angkat. Periksa tanda tangan. Dan lipat rapi. Aku pegang di tangan sebentar. Lalu angkat pandang. Ekspresiku masih ringan. Nadaku masih obrolan. Sinta, tanyaku pelan. Cuma buat catatan. Kamu paham arti legal frasa di bawah ancaman sumpah palsu? Warna hilang dari wajahnya. Dia geleng kepala. Gerak kecil jerk. Itu berarti saat kamu tanda tangan deklarasi legal. Kamu sumpah ke pemerintah apa yang kamu bilang benar. Itu berarti kalau kamu tanda tangan sesuatu berdasarkan kebohongan. Itu kejahatan, jelasku. Suaraku tenang seperti dosen. Dokumen yang kamu tanda tangan 2 bagian instrumen. Halaman atas pengakuan. Halaman yang kamu tanda tangani sebenarnya. Tepat bawah tanda tanganmu. Waiver mengikat legal. Itu pernyataan bersumpah kamu secara sukarela lepaskan semua klaim kepemilikan langsung properti ini sementara judulnya di bawah sengketa resmi. Aku jeda. Kamu baru bersaksi di bawah ancaman sumpah palsu bahwa kamu tak punya hak legal di sini. Dia tatap aku. Mulutnya sedikit terbuka. Jebakan tak cuma dipicu. Dia dengan sukarela kunci diri di dalamnya. Pertama kali. Bobot menghancurkan penuh predikamennya tampak mendarat padanya. Dia pihak pemalsuan dan koersi. Dan kini tanda tangan pernyataan bersumpah kontradiksi aksi sendiri. Dia terperangkap di jaring kebohongannya sendiri. Keheningan pecah oleh denting tajam keras lonceng pintu. Berdering 2 kali. Sinta tersentak. Lihat ke pintu seolah harap malapetaka. Itu Dika.
Kurasa bukan, kataku. Berdiri. Aku jalan ke pintu depan. Gerak tak buru-buru. Kamera kecil di dadaku rekam seluruh perjalanan. Aku lihat lewat lubang intip. Berdiri di terasku 2 deputi sheriff seragam. Dan di belakang mereka, mengintai di bayangan dalam dekat jalan di mana dia pikir tak terlihat, Dika. Cahaya teras tangkap kilau jam tangannya dan oval pucat wajahnya. Dia di sini ambil hadiahnya. Aku buka pintu. Udara malam dingin terasa bersih. Bu, deputi lebih tua bilang. Suara bariton resmi sopan. Anda Bu Mira Wijaya? Ya, konfirmasiku. Dia serahkan dokumen dilipat. Ini perintah penahanan sementara efektif segera dikeluarkan pengadilan kabupaten. Itu larang di Karahman datang dalam 150 meter properti ini atau tempat kerjamu. Lalu dia belok dan ambil langkah ke halaman. Suaranya kini bum perintah keras potong malam pinggiran tenang. Dika Rahman, panggilnya ke kegelapan. Kamu sudah disidang. Aku sarankan tinggalkan area segera. Di luar bayangan. Aku lihat Dika beku. Dia ketangkap. Terbuka. Dia berdiri sebentar. Siluet amarah tak berdaya. Sebelum belok dan lebur kembali ke kegelapan. Aku tak awasi dia pergi. Aku pegang perintah penahanan di tangan dan belok pandang kembali ke deputi. Tapi mataku fokus lewat dia ke ruang kosong gelap di mana Dika baru berdiri. Dia tak lihat ekspresiku. Tapi aku pastikan kunci mata dengan bentuk mundurnya sepersekian detik. Pesan akhir diam. Lalu tenang dan pelan. Aku tutup pintu. Tutup malam. Hukum kini penghalang fisik antara duniaku dan mereka. Jebakan sopan tertutup. Dan yang lebih besar baru mulai kencang. Lobi Menara Halwai Katedral Perdagangan. Ruang gua marmer hitam poles dan baja sikat yang bergema langkah kaki hening hormat ambisius. Pukul 8.55 Jumat pagi. Tumitku klik lantai dengan suara jam detak. Tajam dan metronomik. Bas pagi biasa absen. Gantinya keheningan tegang sarat. Orang hindari mata saat aku lewat. Wajah campur takut dan penasaran morbid. Departemen PR sudah kerja. Sirkulasi memo seluruh perusahaan pagi itu. Kalau kamu terima pertanyaan dari pihak luar soal perubahan eksekutif baru-baru ini. Satu-satunya respons, perusahaan tak beri komentar saat ini. Arahkan semua pertanyaan lebih lanjut ke Departemen Legal. Mereka letak karpet keheningan buatku jalan. Aku tak ke lantai sendiri. Aku ambil lift ekspres langsung ke lantai 42. Level eksekutif. Pintu lift buka ke lobi pribadi hening di mana udara sendiri tampak lebih halus. Meeting Dewan Darurat sudah sesi di ruang rapat utama. Yang disediakan buat deal buat atau hancurkan kekayaan. Aku tak diundang. Tapi diharap. Aku dorong pintu kaca berat dan langkah masuk. Adegan tableau panik terkendali. Dewan direksi penuh hadir. Entah pribadi atau patch di layar dinding raksasa. Wajah muram Arga Fauzi pimpin mereka semua. Di meja duduk lead counsel dari Kestrel Row. Pria mata dingin kalkulasi. Dan Meira Suryani. Yang tampak tak tidur. Dia tengah presentasi. Akuntansi forensik konfirm skema pengalihan pembayaran asal Q2 2022, katanya. Suara tajam kosong emosi.
dana root lewat entitas cangkang yang diidentifikasi sebelumnya. Read G. liar. Yang rekam publik tunjuk didirikan Junior Associate di modal Halim. Penandatangan sistem Danau Abu di amandemen kontrak vendor awal yang aktifkan stream ini adalah Kian Bramasta. Rekening penerima final di Halim dikelola di Karahman di bawah portofolio khusus proyek. Dia jeda dan angkat kepala saat aku masuk. Beri anggukan kecil hampir tak terlihat. Aku jalan diam ke meja dan berdiri berlawanan gambar Arga Fauzi di layar. Selanjutnya, lanjut Meira. Tatap sapu anggota dewan. Tim forensik IT confirm upaya hapus log server asal alamat IP disamarkan VPN. Langganan layanan VPN itu dibayar pakai kartu kredit korporat Kian Bramasta. Timing pelanggaran server cocok menit demi menit dengan upaya eksekusi eksternal terkoordinasi kompromikan Bumira Wijaya. Pejabat kepatuhan lead audit ini. Semua ada. Paket rapi-rapi pengkhianatan korporat. Ruangan sunyi saat bobot bukti mendarat. Pengacara dari Kestrel Row sudah bisik-bisik. Kata, dakwaan, gantung udara. Ini momen. Fondasi letak. Kejahatan terungkap. Kini saat deploy senjata yang aku bangun buat kesempatan ini. Aku raih ke portofolio kulit dan ambil satu dokumen stok berat. Aku letak di tengah ruang kosong luas tengah meja. Geser lewat kayu poles sampai berhenti tepat depan lead partner Kestrel Row. Ini klausul eksposur balik, umumku. Suaraku potong keheningan. Draft olehku 4 bulan lalu. Review legal dan ditandatangani efektif CEO kemarin malam. Mulai malam tadi. Itu komponen mengikat semua kontrak vendor rating risiko C atau lebih tinggi. Termasuk analitika citra. Arga Fauzi condong lebih dekat layar. Rekomendasimu. Bu Wijaya. Aku tak lihat pengacara. Aku tak lihat Meira. Aku lihat wajah kolektif dewan. Penjaga perusahaan yang aku sumpah lindungi. Aku sampaikan perintah. Setiap kata aksi presisi terpisah. Gunting legal potong benang konspirasi. Bekukan, mulai aku. Suara rendah absolut. Bekukan setiap aset. Setiap pembayaran. Setiap lini kredit terkait analitika citra dan anak perusahaannya yang diketahui. Efektif segera. Tak satu rupiah gerak. Aku jeda satu ketukan. Beritahu. Keluarkan pemberitahuan formal pelanggaran kontrak ke Citra dan pemberitahuan investigasi ke modal Halim. Informasikan pemberi pinjaman dan investor institusional bahwa kejadian merugikan material diidentifikasi dan dikandung. Kita kendali narasi. Akhirnya. Perintah paling penting. Escrow. Transfer setiap rupiah dana sengketa. Seluruh 1,18 triliun dari rekening vendor ke rekening escrow pihak ketiga dikelola Kestrel Row. Kita lihat uang. Kita ambil peti perang mereka dari meja sebelum mereka tahu pertempuran mulai. Lead partner Kestrel Row angkat dokumen itu. Dia baca. Lalu angkat kepala ke arahku. Senyum apresiatif lambat sebar di wajahnya. Ini instrumen sangat agresif. Bu Wijaya. Dirancang buat ancaman sangat agresif, balasku. Di dunia keuangan tinggi. Rahasia punya half-life isotop radioaktif. Mereka decai dan pancar energi. Berita audit khusus. Rekening dibekukan. Libatkan konselor luar kuat. Mulai bocor.
Pukul 9.32. Ponselku bas dengan alert pasar. Trading saham sistem Danau Abu GLS dihentikan. Tiker saham dibekukan. String angka merah gantung di ruang digital. Ini konsekuensi aksi kami. Langkah perlu brutal cegah panik pasar berdasarkan rumor dan spekulasi. 15 menit kemudian. Halt dicabut. Pernyataan pers yang aku draft malam sebelumnya dirilis sebagai bagian filing 8K resmi ke Komisi Sekuritas dan Bursa. Pasar kini punya cerita resmi. Cerita kami. Saham buka lagi dan setelah penurunan tajam singkat, mulai stabil. Kami potong tumor dan pasien bakal hidup. Akhir dari drama korporat cepat dan diam. Lewat dinding kaca luas ruang rapat yang awasi sayap eksekutif. Aku lihat dua pria dari keamanan korporat tiba di pintu kantor pojok Kian Bramasta. Dia sudah berdiri. Kotak barang pribadinya di meja. Tak ada argumen. Tak ada teriakan. Dia serahkan badge keamanan dan dikawal ke lift eksekutif. Dia tak lihat arahku. Dia tak lihat siapapun. Wajahnya topeng kosong kekalahan. Aku awasi saat dia langkah ke lift baja sikat. Sejenak. Dia bingkai di sana. Pria yang terbang terlalu dekat matahari. Kini jatuh balik ke bumi. Lalu pintu geser tutup. Dua bagian temu dengan desis lembut final. Itu suara tutup-tutup kotak. Bersih dan absolut. Akhir era. Ponselku bergetar di tangan. Tarik aku dari momen. Itu pesan teks dari nomor diblokir. Tapi aku tahu dari siapa. Burina dari pengelola. Itu screenshot log laporan insiden resmi. Insiden, upaya koersi properti residen. Jalan Lembah Hijau 18. Catatan, terima keluhan dari residen Mirawijaya soal upaya rebut properti lewat akta palsu. Konfirmasi pelanggaran perjanjian pengelola. Bukti dokumentasi pelecehan. Rekam formal dibuat. Dewan Review buat sanksi potensial lawan provokator non-residen. Bata lain di tembok. Rekam resmi lain. Leverage lain. Aku lihat jauh dari jendela dan pandang jam digital di dinding ruang rapat. Baca pukul 9.58. 2 menit. Deadline 48 jam yang adikku dan tunangannya beri aku habis 2 menit. Pertempuran korporat selesai. Yang pribadi bakal capai kesimpulan. Aku menang perang di langit. Kini saat menang perang di tanah. Aku tinggalkan menara Danau Abu. Bukan di mobil korporat. Tapi taksi. Pertempuran perusahaan menang. Tapi perang rumah butuh sentuhan pribadi final. Aku tiba balik rumah pukul 10.28. Ultimatum 22 menit tersisa. Rumah tenang. Penuh cahaya ambien pagi Jumat akhir. Udara masih dan pegang aroma samar teh chamomile dari malam sebelumnya. Aku tak ganti baju kerja. Aku berdiri di ruang depan. Sentinel diam di rumahku sendiri. Dan aku tunggu. Lonceng pintu tak berdering. Pukul 10.43. 7 menit sebelum deadline. Aku lihat dia lewat jendela ruang tamu. Sinta tak march naik jalan dengan percaya diri palsu pemilik. Dia merangkak. Figur sendirian kalah. Di tangannya tarik koper kecil hitam roda. Jenis yang dibawa buat akhir pekan. Itu patetis.
Absurd kecil buat seseorang yang rencana ambil alih seluruh rumah. Itu koper tamu yang tinggal terlalu lama. Dika tak terlihat. Dia sendirian. Aku buka pintu sebelum dia capai. Dia berhenti di anak tangga bawah. Angkat pandang ke arahku. Wajah pucat bengkak. Makeup sempurna 48 jam lalu hilang. Ganti bukti mentah blotchi malam panjang menangis. Dia tak tatap mataku. Dia lihat kayu poles kusen pintu. Kuningan gagang pintu. Apa saja kecuali aku. Kamu telat, kataku. Bukan teguran. Tapi pernyataan fakta sederhana. Dia tersentak dan akhirnya angkat kepala. Matanya penuh koktail emosi menyedihkan, malu, takut, dan bara dendam yang masih berkedip. Dia tak bilang apa-apa. Dia lewat aku masuk rumah. Roda kecil koper klik lembut di lantai kayu keras. Dia berhenti tengah ruang tamu. Lihat sekeliling seolah lihat pertama kali. Bukan sebagai hadiah menang. Tapi dunia yang dia usir tak bisa balik. Dia jalan ke meja dapur. Meja sama di mana aku layani teh. Di mana dia tanda tangan klaimnya. Dia buka tas tangan dan ambil selembar kertas. Itu akta pelepasan hak. Deklarasi perang mereka. Kini kusut dan robek. Air mata lewat satu lipatan. Dia letak di meja. Gestur dimaksud penyerahan. Tapi masih terasa manja. Seperti anak kembalikan mainan curian. Aku kembalikan, gumamnya. Suara tebal. Aku lihat ke dokumen patetis itu. Itu kertas tak berguna kemarin. Dan kertas tak berguna hari ini. Aku tak sentuh. Sebaliknya. Aku geser satu lembar kertas lain lewat meja poles ke arahnya. Ini dicetak di stok legal krem berat. Judul sederhana. Teks ringkas. Pengakuan penyerahan klaim. Ini versi resmi, kataku. Suara pelan tapi tegas. Itu nyatakan kamu akui akta yang kamu daftarkan tak sah dan kamu dengan ini serahkan semua klaim sekarang atau masa depan ke properti ini. Lebih bersih begini buat catatan. Dia tatap dokumen. Napasnya tersendat. Ini bukan cuma kembalikan sederhana. Ini penyerahan tak bersyarat formal diabadikan dalam bahasa legal. Tangannya gemetar saat raih pena yang aku letak di samping. Tanda tangannya goresan laba-laba. Hampir tak terbaca. Tak seperti lo percaya diri yang dia pakai 2 hari lalu. Kamera tubuhku. Masih klip ke kardigan. Rekam momen dengan kejelasan imparsial diam. Saat dia dorong kertas tanda tangan kembali ke arahku. Aku jalan ke jendela besar ruang tamu dan buka kait. Dorong buka. Angin musim gugur dingin menyapu masuk ruangan. Guncang kertas di meja dan bawa aroma tanah lembab dan asap kayu jauh. Itu aroma musim berubah. Rumah hembus ketegangan basi 2 hari lalu dan hirup udara dingin bersih apa yang datang selanjutnya. Jam antik besar di mantel mulai berdentang. Nada dalam resonan tandai jam ke-11. Ultimatum kurang 1 jam. Di meja dapur. Ponselku bas. Teks dari Kepala Humas Sistem Danau Abu. Pernyataan pers diambil semua outlet berita finansial utama. Narasi pegang stabil. Aksi tegas Dewan. Investigasi internal.
Namamu tak disebut dimanapun. Aku teks balik terima kasih sederhana. Sejenak kemudian, pesan kedua muncul. Ini dari nomor pribadi yang aku kenal sebagai CEO. Kerja bagus. Ngira. Dewan Bulat. Mereka mau kamu pimpin tim remediasi eksternal kerjasama Kestrel Row. Otoritasmu soal urusan ini absolut. Kami beruntung punya kamu. Aku baca pesan. Konfirmasi internal tenang kemenangan sudah menang. Promosi lahir dari upaya hancurkan aku. Aku selip ponsel kembali ke saku dan alihkan perhatian balik ke adikku. Dia cuma berdiri di sana. Hantu di hidup gagalnya sendiri. Koper kecil hitam di kakinya seperti jangkar. Aku jalan ke gantungan kunci antik dekat pintu. Di situ gantung setengah lusin kunci. Lama dan baru. Aku ambil satu. Kunci kuningan modern sederhana dengan kepala aus halus. Cadangan. Yang kami pakai buat pengasuh rumah. Aku jalan balik ke Sinta dan ulur. Telapak tanganku datar. Dia tatap. Bingung. Apa ini? Bisiknya. Buatmu, kataku. Suara lembut. Tapi setiap kata titik tajam hati-hati. Aku lingkarkan jari dingin lemasnya di kunci dan tutup tangannya di atasnya. Simpan sebagai souvenir. Pengingat kecil apa yang kamu coba lakukan. Aku condong lebih dekat. Suaraku turun bahkan lebih rendah. Buat dia saja. Rumah ini tak pernah milikmu. Sinta. Tak pernah soal judul atau akta. Kamu harus dapat. Dan kamu bahkan tak coba. Aku mundur. Wajahnya kusut. Pertahanan terakhirnya hilang oleh kekejaman tenang gestur. Kunci bukan tawaran. Itu cap. Di luar. Hembusan angin tiba-tiba guncang kaca jendela dan kirim kaskade daun coklat kering sekitar lewat teras. Suara keras di rumah sunyi. Satu-satunya suara lain detak-tik jam mantel lambat mantap. Setiap detik jatuh dengan bobot tak terelakkan. Aku awasi tangan detik panjang elegan sapu lewat 9. 10. 11. Pandanganku tetap di itu. Detik final ultimatum mereka. Deadline dimaksud hancurkan duniaku. Tik. 47 menit 59 detik. Tik. 48 jam. Waktu habis. Tak ada yang terjadi. Dunia tak berakhir. Rumah tak hilang. Kekuasaan yang mereka pikir punya fiksi. Dan waktunya habis. Kadaluarsa dengan tik akhir diam. Perang selesai. Aku menang. Dentang dalam final jam mantel memudar. Tinggal keheningan di ruangan lebih berat dan lebih dalam dari sebelumnya. Ultimatum selesai. Deadline lewat ke irrelevansi. Sinta berdiri beku tengah ruangan. Kunci kuningan tak berguna dipegang di tangannya. Buku jarinya putih. Dia patung kehancuran. Wajah topeng pemahaman yang mulai. Dia hilang segalanya. Dan dia baru mulai hitung full extent hutangnya. Dan di keheningan menghancurkan itu. Ponselnya berdering. Suara syok kekerasan. Intrusi digital nyaring yang robek keheningan. Bukan nada ceria. Itu bass default keras notifikasi email yang mungkin dia set buat kontak penting. Dia raba di tas tangan. Gerak kikuk.
Tangan gemetar begitu buruk, dia hampir tak pegang perangkat. Dia angkat. Matanya susah fokus di layar. Aku awasi saat darah hilang dari wajahnya. Tinggal waksi putih transparan. Napasnya tersendat di tenggorokan. Suara tersedak kasar. Matanya melebar tak kedip. Tetap di layar. Aku tak perlu lihat untuk tahu apa isinya. Itu domino final. Yang bawa struktur rapuhnya ambruk. Itu email formal dingin dari Departemen HR Modal Halim beritahu sebagai hasil investigasi tertunda soal pelanggaran berat. Tunangannya, Dika Rahman, ditangguhkan tak terbatas. Akses dicabut. Aset dibekukan. Tali penyelamat putus. Pria yang rencana bayar utangnya. Yang rencana buat dia pemilik. Yang janji dunia. Hilang. Lututnya lemas. Tak ada pingsan teatrikal. Tak ada jatuh dramatis. Dia cuma lipat ke diri sendiri. Tubuh ambruk seolah tali dipotong. Dia roboh ke salah satu kursi kayu keras di meja dapur. Kursi sama yang dia duduk malam sebelumnya. Ponsel lepas dari pegangan dan jatuh ke lantai. Layar masih bersinar dengan berita kehancurannya. Erangan rendah gutural lepas dari bibirnya. Suara putus asa hewan murni. Dia kubur wajah di tangan. Bahu goyang dengan isak dia menghentak. Pertunjukan selesai. Ini nyata. Aku tak gerak ke arahnya. Aku tak rasakan belas kasih. Tak surga simpati saudara. Bagian itu aku cauterize. Bakar hilang oleh peristiwa 48 jam terakhir. Aku awasi dia lama dingin. Ilmuwan awasi hasil prediktabel reaksi kimia. Lalu, dengan gerak lambat sengaja, aku berdiri. Aku jalan ke pintu depan. Langkahku satu-satunya suara di ruangan. Selain isak tertahannya. Aku putar gagang dan tarik buka. Matahari pagi akhir. Kini tinggi dan terang di langit musim gugur jernih. Banjiri ruang depan. Itu tumpah lewat lantai kayu keras poles dan iluminasi debu menari di udara. Itu cahaya bersih tak ampun. Cahaya yang usir bayangan dan tak beri ruang kebohongan. Di meja belakangku. Dokumen yang dia tanda tangan. Pengakuan penyerahan klaim. Letak di genangan cahaya matahari itu. Tinta hitam kering dan permanen. Aku belok kepala dan lihat balik figur patetis hancur adikku. Meringkuk di kursi. Suaraku. Saat aku bicara. Tak keras. Tak marah. Itu pernyataan fakta setenang dan sefinal vonis hakim. Aku tak pergi, kataku pelan. Kamu yang pergi. Butuh saat kata-kata tembus kesedihannya. Dia angkat kepala. Wajah berantakan air mata dan maskara belepotan. Dia lihat aku. Ke pintu terbuka. Ke dunia terang tak peduli nunggu luar. Kilau harapan terakhir pudar di matanya. Dia paham. Pelan. Goyah. Dia dorong diri berdiri. Dia tak lihat aku lagi. Dia tak lihat sekeliling ruangan. Dia jalan ke koper kecil hitamnya dan ambil gagang. Dengan kepala tunduk. Dia jalan ke pintu terbuka. Pengungsi diusir dari negara yang tak pernah miliknya. Dia langkah keluar ke teras ke cahaya matahari terang yang buat dia menyipit. Dia tak belok balik.
Dia tak bilang selamat tinggal. Aku awasi dia jalan turun tangga batu. Bahunya merosot kekalahan. Koper kecil hitam benjol ke pinggir tangga terakhir. Suara denting kosong kesepian. Lalu dia di trotoar. Jalan pergi. Figur kecil sedih mengecil setiap langkah sampai hilang. Aku berdiri di pintu terbuka lama. Biar udara dingin bersih cuci aku. Rumah terasa lebih ringan. Seolah pegang napas 2 hari dan akhirnya hembus. Aku raih ke saku dan ambil ponsel. Aku susun 1 email final. Langkah terakhir di permainan sudah selesai. Itu alamat ke Dewan Direksi. Subjek: update final. Isi: eksposur balik. Rumah aman. Audit hidup. Aku tekan kirim. Lalu aku raih dan tutup pintu kayu ek berat. Aku putar deadbolt. Suara tut solid memuaskan. Rumah aman. Aku angkat ke kardigan di bahu dan dengan klik lembut. Matikan kamera tubuh. Operasi selesai. Angin lembut hanyut lewat jendela ruang tamu masih terbuka. Buat tirai share putih berkibar dan menari. Rumah tenang. Itu keheningan dalam sama yang aku bangun 2 hari lalu. Tapi berbeda kini. Bukan keheningan ketakutan. Itu keheningan damai. Ketertiban pulih. Tak perlu kata lagi.